satu pertanyaan dari jamaah ketika saya berangkat umroh itu mengenai penglihatan. Ya. Jadi kemudian ini juga berbaliknya ke keluarga. Ada beberapa keluarga dari istri dan dari saya juga kasusnya sama. Jadi tidak bisa melihat, awalnya remang-remang terus hilang-hilang sampai akhirnya gelap sama sekali. Nah itu penyebabnya apa kira-kira? Apakah karena faktor genetik atau juga ada faktor lain? Kalau menurut dokter apa itu Ustaz? Kalau menurut dokter katanya glaukoma. Oh, kalau saya sih analisa percaya dokter kalau saya ya. Analisa saya. Ya, dia ada dokter apa analisanya sehingga nanti kita bisa mencoba mencari solusinya. Kalau glaukoma kata dokter, itu glaukoma itu kan tekanan bola mata meningkat gitu ya istilahnya. Bisa sampai di atas 12, 14, 40 bahkan sampai nggak terukur istilahnya, kan ada ukuran gitu. Jadi glaukoma itu biasanya kalau itu hubungannya dengan mata, insya Allah berhubungan dengan cara melihat seseorang. Cara melihat seseorang yang digabung dengan marah, temperamen memang. Jadi orang glaukoma itu sebenarnya temperamennya cukup tinggi juga, melihat sesuatu nggak cocok tuh dia langsung muncul ya emosinya, walaupun nggak harus dikeluarkan. Dan orang glaukoma itu dikeluarkan nggak dikeluarkan selama emosinya itu melihat memang saya nggak cocok sama Ustadz, diem, otak saya itu panas, melihat apa yang dikerjakan Ustadz itu panas, maunya marah walaupun saya nggak keluar nih. Nah itu kalau dikerjakan terus-menerus, insya Allah lama-kelamaan itu akan menjadi glaukoma insya Allah. Dan glaukoma itu nggak bisa disembuhin. Nggak bisa. Tapi insya Allah itu bisa dicarikan solusinya. Kalau di kita ya, kita sebagai seorang muslim, kita kembalikan aja pada Allah Ta'ala sifat-sifat apa yang seorang tersebut salah di hadapan Allah Ta'ala, itu diperbaiki. Allah menyuruh tobat, berarti Allah itu menyediakan obat-obatnya. Kalau memang kesalahannya itu betul dari sisi melihat, kemudian nggak cocok, emosi itu masih diem di sini atau di otak, terus menerus, entah itu sama istri, entah itu sama orang tua, entah itu sama mertua, terus menerus ya dia akan glaukoma. Tinggal umurnya nanti, kalau dia umurnya itu di bawah 45, dia berarti glaukomanya dia marahnya sama orang tua. Jadi apa yang dikerjakan orang tua yang dia lihat dia nggak cocok. Nah, dengan nggak cocok itu tersebut sehingga menjadikan dosa di hadapan Allah Ta'ala. Nah, dosa itu tercatat oleh Allah pasti. Apa gunanya malaikat atid yang mencatat dosa? Dan nggak bisa untuk main-main. Nah, bagaimana dosa itu bisa hilang? Ya tobat. Tobat, setiap kali tobat bisa nggak diampuni? Ya tergantung iman sama amal solehnya. Nah, itulah yang harus kita ketahui, kita sadari, sehingga apakah kita termasuk orang-orang yang nanti bertobat diampuni oleh Allah Ta'ala, kita kan tidak tahu. Nah, tetap kita harus luruskan akidah kita, luruskan iman kita, tauhid kita untuk menyongsong kalaupun kita ada kekurangan, kesalahan atau bahkan dosa yang kita tidak sadari, itu iman kita itu mudah-mudahan cukup untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Cuma repotnya kalau memang itu di umur sebelum 45 itu terkena glaukoma, nah itu berarti kan persoalannya dengan orang tua. Nah, biasanya kalau dengan orang tua relatif sulit untuk sembuh ya, sulit. Jadi harus benar-benar berjuang ceritanya, karena grade-nya itu lebih tinggi dari sisi nasabnya itu lebih tinggi. Jadi kalau di atas 45 berarti sama pasangan ya? Ya, biasanya sama pasangan. Jadi glaukoma dia mulai kena di umur 46, 48, itu relatif dengan pasangan. Dan dengan orang tua ada, tapi nggak selalu, nggak terlalu besar. Tetap ada persentase, tetap ada.